Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perhitungan Struktur Beton Bertulang Bangunan Sekolah 7 Lantai di Kota Pontianak dengan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Dr. Herwani STMT, dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Insinyur Faisal MT, lalu dosen penguji utama Bapak Gatot Setiabudi STMT, dan dosen penguji kedua saya Bapak Muhammad Yusuf STMT IPM. Pada pembahasan ini ada 10 pokok pembahasan yaitu pendahuluan, metodologi perhitungan, perancangan pendahuluan, perancangan utilitas bangunan, analisa struktur, pemeriksaan perilaku struktur, perancangan tulangan, perancangan fondasi, gambar, dan kesimpulan. Pertama, pendahuluan, yaitu terdapat data gedung di mana struktur bangunan ini adalah beton bertulang dengan jumlah lantai 7 lantai, panjang bangunan 44 meter dan lebar bangunan 36 meter, tinggi antar lantainya 4 meter, dengan tinggi total bangunan yaitu 28 meter, menggunakan mutu beton FC frame 30 MPa dan mutu baja 420 MPa. Ini adalah dana lantai 2, dana tipikal lantai 3 sampai lantai 5. Lalu ini adalah dana lantai 6, dana lantai 7. Ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Selanjutnya adalah tampak kanan dan tampak kiri. Selanjutnya metodologi perhitungan. Baik, ini adalah diagram alirnya. Yang pertama dimulai dengan pengumpulan data, yaitu data gambar, arsitektural, gedung. Setelah itu ada spesifikasi material dan juga data tanah. Lalu melakukan perancangan pendahuluan dengan menentukan dimensi struktur, yaitu balok, plat lantai, dan kolom, serta perencanaan sarana pendukung gedung, yaitu tangga dan lift. Selanjutnya adalah pemodelan struktur, selanjutnya pembebanan struktur, lalu ada pemeriksaan perilaku struktur, di mana meliputi rasio partisipasi modal massa, faktor skala gaya gempa, simpangan antar tingkat, pengaruh P delta, ketidakberaturan horizontal dan vertikal pada struktur. Lalu, jika tidak terdapat masalah, maka kita lanjutkan dalam perhitungan gaya dalam. Tapi jika terdapat masalah dan kontrol tidak oke, maka didesain ulang dengan kembali ke pemodelan struktur. Lalu jika kontrolnya oke, dapat dilanjutkan dengan perhitungan gaya dalam. Setelah itu perancangan tulangan, perancangan fondasi, dan dapat menyusun laporan tugas akhir. Selanjutnya adalah perancangan pendahuluan dan utilitas bangunan. Perancangan pendahuluan didapat untuk gempanya, yaitu kategori desain seismiknya adalah KDSD. Lalu sistem pemikul gaya seismiknya didapat sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Lalu nilai R dari SRPMK yaitu 8, CD-nya 3, nilai omega 5,5 dan nilai IE 1,5. Lalu untuk faktor skala gaya gempanya 1839,375 mm per detik. Untuk platnya akan didesain dengan tebal plat 120 mm. Dimensi baloknya 400 dikali 800 mm. Untuk balok B2 yaitu 350 dikali 700 mm. Lalu untuk kolomnya yaitu terdapat satu tipe saja yaitu 700 dikali 700 mm. Selanjutnya adalah perancangan utilitas bangunan di mana tangga hanya terdapat satu tipe dengan tinggi tingkat 4 meter dengan plat tangga setebal 150 mm, lebar tangga yaitu 1850 mm dengan lebar bordes yaitu 4500 mm, lalu lebar anak tangganya 250 mm, tinggi anak tangga 181,81 mm, jumlah anak tangga 22 buah, lalu tebal plat tangga dan tebal plat bordes 150 mm.
Lift yang digunakan yaitu lift dari Hyundai Elevator dengan tipe lift yaitu passenger elevator, kecepatan liftnya 1 meter per detik, kapasitas liftnya 6 orang atau 450 kg dengan jumlah lift pada struktur yaitu 4 buah. Selanjutnya yaitu analisa struktur. Untuk analisis struktur, dimodelkan menggunakan e-tabs dengan model 3 dimensi, seperti yang sudah saya tunjukkan pada gambar. Lalu dengan spesifikasi materialnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dengan beton FC frame 30 MPa dan baja tulangan 420 MPa. Selanjutnya ada beban mati, di mana terdapat beban mati tambahan pada balok, yaitu beban dinding sebesar 7,320 kN per meter. Lalu untuk beban mati tambahan pada pelat pada lantai 1 yaitu senilai 1,120 kN per meter persegi. Untuk lantai 2 sampai lantai 7 yaitu sebesar 1,30 kN per meter persegi. Untuk lantai atap 1,06 kN per meter persegi. Lalu untuk beban mati tambahan pada tangga pada pelat tangga yaitu sebesar 3,782 kN per meter persegi. Lalu untuk pada pelat bordes yaitu sebesar 0,87 kN per meter persegi. Selanjutnya adalah beban hidup, beban hidup atap dan beban air hujan. Saya mengacu kepada SNI 1727 tahun 2020. Untuk beban angin, saya lampirkan tabel dapat dilihat. Lalu untuk beban gempanya digunakan skala gempa awal, yaitu 1839,375 mm per detik. Lalu untuk kombinasi pembebanan terdapat 7 kombinasi. Ini adalah kombinasi 1, 2, 3. Lalu selanjutnya kombinasi 4, kombinasi 5, kombinasi 6, dan kombinasi 7. Lalu ini adalah output dari pemodelan yang telah saya buat. Ini output pelat lantai, output pelat tangga dan bordes, gaya dalam pada balok. Ini juga gaya dalam pada balok. Lalu beban aksial kolom lantai 2, beban aksial untuk perancangan fondasi. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung tulangan dan juga menghitung fondasi. Selanjutnya pemeriksaan perilaku struktur. Untuk pemeriksaan rasio partisipasi massa, gerak ragam pertama pada struktur adalah translasi arah Y dengan sebesar 97,87%, kemudian diikuti translasi arah X sebesar 97,98%, lalu rotasi arah Z sebesar 97,98%. Untuk gaya geser dasar seismiknya dapat dilihat pada tabel. Untuk pemeriksaan simpangan antar tingkatnya, simpangan antar tingkat desain tidak melebihi simpangan antar tingkat izin. Lalu untuk pemeriksaan pengaruh P delta juga tidak perlu dihitung. Lalu untuk pemeriksaan ketidakberaturan horizontal dan vertikal struktur tidak terdapat ketidakberaturan horizontal dan vertikal. Selanjutnya perancangan tulangan. Pada perancangan tulangan ini digunakan gaya dalam yang didapat dari output pemodelan sebelumnya. Yang pertama adalah menghitung tulangan plat lantai dengan nilai MU seperti yang saya tunjukkan. Lalu data perancangan plat lantainya dengan rencana tebal 120 mm dengan lebar plat lantai per meternya adalah 1 meter. Mutu betonnya itu 30 MPa, mutu baja tulangan untuk longitudinal 420 MPa, mutu baja tulangan transversal 420 MPa, lalu digunakan juga wire mesh dengan mutu baja wire mesh yaitu 500 MPa dengan faktor reduksi kekuatan 0,9, selimut beton 20 mm,
diameter wire mesh yang akan digunakan yaitu 12 mm dengan jarak tulangan tumpuannya yaitu 75 mm dan jarak tulangan lapangannya adalah 100 mm. Lalu didapat tinggi efektif arah X 94 mm dan tinggi efektif arah Y yaitu 82 mm. Lalu menghitung rasio tulangan didapat rho min-nya 0,0018 dan rho max-nya 0,022. Lalu selanjutnya Mn-nya didapat 34,719 kN, rho perlunya 0,0102. Karena rho perlu lebih besar daripada rho min, maka untuk perencanaan tulangan ini digunakan rho perlu yaitu 0,0102. Lalu dihitung luas tulangan perlunya didapat 960,175 mm persegi. Lalu selanjutnya dikonversikan untuk tulangan wire mesh yaitu didapat seluas 806,547 mm persegi. Lalu untuk as tulangannya didapat 113,097 mm persegi. Untuk jarak maksimalnya 360 mm atau 450, maka digunakan tulangan dengan jarak 75 mm. Lalu untuk luas tulangan yang dipakai yaitu sebesar 1507,964 mm persegi. Karena nilai as tulangan pakai lebih besar dari as tulangan perlu, maka tulangan lentur yang digunakan pada plat X yaitu dapat digunakan wire mesh M1275 mm. Ini adalah hasil perhitungan yang saya tabelkan. Selanjutnya adalah tulangan plat tangga dan bordes. Untuk gaya dalamnya didapat pada tumpuan yaitu 29,228 kN dan untuk lapangannya itu 18,241 kN. Lalu untuk data perancangan plat tangga dan bordes yaitu tebal platnya 150 mm, lebar plat lantai per meternya dihitung 1 meter, untuk mutu betonnya sama 30 MPa dan baja tulangannya 420 MPa. Untuk faktor reduksi kekuatan digunakan 0,9, selimut beton 20 mili, diameter tulangan 12 mm, lalu tinggi efektifnya didapat 124 mm. Selanjutnya rho min-nya didapat 0,0018 dan rho max-nya 0,022. Lalu Mn-nya didapat 32,476 kN. Rho perlunya 0,0053, di mana lebih besar daripada rho min, maka rho yang akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya yaitu 0,0053. Lalu menghitung as perlu didapat 651,785 mm persegi. Untuk as tulangan yang digunakan yaitu 113,097 mm persegi. Untuk jarak yang digunakan yaitu 150 mm dengan luas tulangan pakainya yaitu 753,982 mm persegi. Maka karena nilai as pakainya lebih besar dari as perlu, digunakan tulangan D12 dengan jarak 150 mm. Lalu selanjutnya menentukan tulangan susut dengan diameter tulangan 10 mili menggunakan rho min yaitu 0,018 dengan tinggi efektif 115 mm. Didapat as perlunya 270 mm persegi. Lalu as tulangannya 78,540 mm persegi dengan jarak yang digunakan yaitu 250 mm. Ini adalah tabel dari tulangan yang akan dipakai untuk plat tangga dan plat bordes.
Lalu tulangan balok dengan data balok yang digunakan yaitu balok induk atau B1 dengan panjang balok 9 meter, mutu beton 30 MPa, mutu baja tulangan 420 MPa, dengan faktor reduksi kekuatan lenturnya 0,9, faktor reduksi kekuatan geser 0,75, dan faktor reduksi kekuatan torsinya 0,75. Lebar balok yaitu 400 mili dan juga tinggi baloknya 800 mili dengan selimut beton 40 mili, digunakan tulangan utama atau tulangan lentur 25 mili dan tulangan sangkangnya berdiameter 13 mili. Selanjutnya menghitung tulangan lentur pada balok dengan MN-nya yaitu 8230905555,556 Newton milimeter. Didapat nilai rho yaitu 0,011, maka didapat nilai AS yaitu 3009,874 mm persegi. Dengan maka diperlukan 7 buah tulangan dengan jarak 19,833 mm. Ini tidak memenuhi persyaratan ya, karena persyaratannya minimal 25 mm, maka digunakan tulangan 2 lapis dengan 5 tulangan pada lapis pertama, lapis atas, dan juga 2 tulangan pada lapis kedua. Maka kembali kita cari jaraknya, didapat 42,250 mm, di mana itu lebih dari 25 mm, maka dapat dipakai. Maka selanjutnya kita akan mencari as tulangan. Didapat 3436,117 mm persegi. Lalu untuk nilai A didapat 141,487 mm, nilai C 169,301 mm, nilai DT-nya yaitu 734,5 mm. Lalu kita akan memeriksa tulangan dengan C per DT. Jika lebih kecil dari 0,375 maka terkontrol tarik. Didapat hasil C per DT saya yaitu 0,230 dan lebih kecil dari 0,375 maka terkontrol tarik. Maka didapat digunakan faktor reduksi yaitu 0,9 dan didapat nilai MN yaitu 92698771,746 Newton milimeter. Lalu pengecekan kapasitas baloknya memenuhi persyaratan sehingga tulangan tarik yang digunakan yaitu 7 buah tulangan dengan diameter 25 mm. Ini adalah gambar tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Selanjutnya menghitung tulangan geser pada balok. Didapat pada perhitungan sebelumnya yaitu tinggi efektif pada tumpuan yaitu 713,071 mm, tinggi efektif pada daerah lapangan 734,5 mm dengan gaya geser tumpuan yang didapat pada pemodelan yaitu 437,437 kN. Lalu untuk jarak maksimal pada geser daerah tumpuan seperti yang sudah saya tuliskan yaitu tidak boleh melebihi 150 mili, maka digunakan jaraknya 80 mili. Nilai VC sama dengan 0 dapat digunakan apabila dua syarat berikut terpenuhi, yaitu gaya geser gempa lebih besar dari setengah gaya geser gravitasi ditambah dengan gempa, dengan nilai akibat beban gravitasi didapat dari output ITEPS yaitu 348,206 kN. Lalu untuk geser akibat gempanya dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang saya tuliskan. Didapat MPR plusnya yaitu 705,059 kN, lalu MPR
Minusnya yaitu 1126,830 kilonewton meter. Maka didapat nilai VU gempa kanan dan VU gempa kirinya sama, yaitu 220,710 kilonewton. Untuk geser akibat beban gravitasi dan gempa, yaitu dengan menjumlahkan geser gravitasi dan juga geser gempa, didapat nilai 568,915 kilonewton dan juga 127,496 kilonewton. Maka yang kita gunakan adalah nilai terbesar, yaitu 568,915 kilonewton. Lalu kita dapat memeriksa dengan ternyata nilai geser gempa kita itu lebih kecil dari setengah dari geser gravitasi ditambah dengan gempa. Maka syarat tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya pemeriksaan syarat kedua yaitu PU lebih kecil dari AG per AG dikali FC frame per 20, tetapi didapatkan PU-nya senilai 0 Newton, maka otomatis eh, nilai PU lebih kecil dari nilai AG FC frame per 20, maka memenuhi persyaratan. Tetapi karena tidak memenuhi dua persyaratan, maka FC perlu diperhitungkan. Selanjutnya, memperhitungkan FC yaitu didapat 265584,408 Newton, Fs-nya yaitu 317665,458 Newton, di mana harus lebih kecil dari Fs max-nya, yaitu 1031.092,409 Newton. Lalu setelah itu dicari luas tulangan perlunya, maka didapat 84,855 mm persegi. Lalu dihitung jumlah tulangan perlunya, yaitu perlu tulangan sengkang 2 kaki. Setelah itu kita menghitung tulangan yang akan dipakai sebesar 265,465 mm persegi. Kembali menghitung nilai Fs-nya, yaitu didapat 993799,835 Newton. Lalu didapat Fn dikali faktor reduksi, yaitu 944.538,183, di mana lebih besar dari VU awal kita, yaitu 437,400 Newton. Maka tulangan geser 2 kaki diameter 13 dengan jarak 80 mm dapat digunakan. Selanjutnya yaitu tulangan torsi pada balok, di mana TU didapat dari nilai output ya, yaitu 74,710 kilonewton. Selanjutnya pemeriksaan syarat umum puntir, di mana tidak memenuhi syarat maka balok perlu tulangan torsi ya. Selanjutnya pengecekan kapasitas penampang memenuhi syarat. Lalu untuk TU tereduksinya yaitu didapat 57839502,073, di mana lebih kecil daripada TU kita sebelumnya. Maka TU yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya yaitu TU tereduksi, yaitu 57839502,073 Newton milimeter. Selanjutnya menentukan tulangan torsi dengan tulangan geser 0,469 mm persegi per milimeter, dan juga untuk tulangan lenturnya 975,093 mm persegi. Tulangan geser yang diperlukan yaitu untuk daerah tumpuan AV total per S 1,998 mm persegi per milimeter, dengan daerah lapangan yaitu 1,640 mm persegi per milimeter, di mana tulangan geser minimum harus lebih besar daripada syarat-syarat yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya kita akan pengecekan kontrol tulangan geser, didapat bahwa memenuhi persyaratan.
Selanjutnya ya itu tulangan lentur yang diperlukan, di mana menghitung tulangan AL min didapat yaitu 777,619 mm persegi, di mana lebih kecil dari AL yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 975,093 mm persegi. Lalu untuk as tambahan, yaitu AL pakai, dibagi 1/4, maka didapat 243,773 mm persegi. Lalu AS totalnya yaitu AS perlu ditambah dengan AS tambahan untuk kontrolnya yaitu AS pakai itu harus lebih besar daripada AS total. Untuk daerah tumpuan didapat tulangan lentur yang digunakan yaitu 8 buah tulangan lentur 25 mili, untuk tulangan bawahnya itu 5 buah, untuk daerah lapangan tulangan atas digunakan 3 buah tulangan lentur, lalu untuk tulangan bawahnya yaitu 6 buah. Lalu untuk tulangan samping atau tulangan kanan dan kiri masing-masing 1 buah tulangan dengan diameter 25 mm. Lalu kapasitas torsi tulangan geser di mana faktor reduksi dikali dengan TN harus lebih besar dari TU pakai. Untuk daerah tumpuan dan lapangan memenuhi syarat. Begitu juga dengan tulangan lenturnya yang memenuhi syarat. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan saya yang ditampilkan. Selanjutnya, ini adalah pengecekan tulangan lentur pada balok SRPMK, di mana AS harus lebih besar dari 929,917 mm persegi dan harus lebih kecil dari 7.130,714 mm persegi. Lalu berdasarkan hasil desain, kontrolnya oke semua. Untuk persyaratan selanjutnya yaitu MN plus MN positifnya harus lebih besar dari setengah MN negatif. Dengan rumus seperti yang sudah saya tuliskan didapat bahwa analisa momen positifnya 572,382 kN dan untuk momen negatifnya didapat 926,988 kN. Kontrolnya yaitu momen positif 572,382 kN harus lebih besar dari setengah momen negatif yaitu 463,494 kN. Syaratnya terpenuhi. Selanjutnya yaitu syarat momen positif atau momen negatif harus lebih besar dari 1/4 momen maksimal di setiap sepanjang bentang ya. Didapat momen maksimalnya yaitu 926,988 kN, lalu digunakan momen positif yaitu 572,382 kN, lalu pengecekan di mana momen positif dengan nilai 572,382 kN itu lebih besar dari 1/4 momen maksimal yaitu 231,747 kN. Selanjutnya adalah pengecekan tulangan geser pada balok SRPMK. Ini sudah diperhitungkan pada bab tulangan geser. Ini saya hanya menuliskan syaratnya yaitu sengkang pengkang harus dipasang pada daerah tumpuan balok. Lalu sengkang pengkang pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mm dari muka kolom penumpu. Spasi sengkang pengkang tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 1/4 D, 6 diameter, dan 150 mm. Pada daerah lapangan, sengkang harus dipasang dengan spasi tidak lebih dari setengah D sepanjang bentang balok. Lalu untuk tulangan transversal dapat diasumsikan FC sama dengan 0 apabila syarat VU gempa lebih besar dari 0, VU gravitasi plus gempa dan PU lebih kecil dari AG FC frame per 20 terpenuhi. Selanjutnya menghitung tulangan kolom. Yang pertama yaitu kelangsingan kolom.
Untuk kolom persegi dimensi 700 kali 700 mm didapat 3,606 kali 10 pangkat 14 Newton milimeter persegi. Untuk baloknya yaitu 1,538 dikali 10 pangkat 14 Newton milimeter persegi. Untuk kolom interior yang saya tinjau sudah saya tandai. Lalu untuk nilai faktor tahanan ujung atas dan bawahnya nilainya sama karena eh, denah balok dan kolomnya tipikal setiap lantai. Lalu selanjutnya berdasarkan nilai faktor tahanan ujung didapat 3,517, lalu didapat nilai K sebesar 1,93. Lalu nilai LU-nya didapat 3200 mm, untuk nilai R-nya didapat 210 mm, lalu untuk KLU per R-nya didapat 29,410 di mana lebih besar dari 22. Maka pengaruh kelangsingan kolom arah X tidak dapat diabaikan. Selanjutnya pembesaran momen rangka batang di mana PU didapat dari output ITEPS, lalu nilai eksentrisitas beton yaitu 25742,960 MPa dengan nilai IG 2,001 dikali 10 pangkat 10. Nilai EI adalah 2,060 dikali 10 pangkat 14. Nilai K yaitu 1,85 dengan LU 4 meter. Lalu nilai PC yaitu 37133,484 kN. Nilai jumlah PU yaitu 184204,446 kN dan juga jumlah PC yaitu 785808,1 kN. Lalu untuk faktor pembesaran momennya didapat 1,455. Didapat bahwa pembesaran momen 1 sebesar 45,470 kN dan 478,125 kN. Maka digunakan nilai terbesar yaitu akan digunakan MU 478,125 kN dan PU 4707,996 kN untuk perhitungan selanjutnya. Lalu untuk perhitungan tulangan lentur menggunakan diagram interaksi kolom dengan tulangan utama yaitu 25 mm dan tulangan geser 10 mm. Jumlah tulangan 20 buah, tebal selimut 40 mm, tinggi efektif 637,5 mm dengan jarak tulangan 115 mm dan nilai Y yaitu setengah dari tinggi kolom yaitu 350 mm. Lalu luas bruto kolomnya didapat 490.000 mm persegi. Luas total tulangan yaitu 9.817,477 mm persegi. Untuk mutu beton yang dipakai 30 MPa, untuk mutu baja yang dipakai 420 MPa. Lalu untuk rasio tulangan didapat 2,004%, di mana lebih besar dari 1% dan kurang dari 6%. Maka tulangan dapat digunakan. Selanjutnya, tinggi efektif pada masing-masing segmen sudah saya tuliskan. Lalu luas masing-masing segmen tulangannya. Lalu untuk kekuatan kolom pada kondisi aksial murni yaitu Mn sama dengan 0. Didapat nilai PN dikali faktor reduksi yaitu 8.511,357 kN. Lalu selanjutnya pada kondisi seimbang atau balance, di mana nilai C yaitu 375 mm, lalu nilai A 313,393 mm, nilai CC 5594,063 kN, nilai MC yaitu 1081,352 kN. Lalu selanjutnya saya tabelkan untuk nilai CS yaitu jumlah FSI yaitu 157,080 kN. Untuk nilai MS-nya didapat 815,145 kN. Lalu nilai
PN dikali faktor reduksi yaitu 3738,242 kilonewton untuk nilai MN dikali faktor reduksinya 1232,723 kilonewton meter. Lalu selanjutnya dihitung untuk kekuatan kolom kondisi murni dengan PN sama dengan 0, di mana didapat A yaitu 230,999 mm, maka didapat MN dikali faktor reduksinya yaitu 1399,050 kN. Lalu saya tampilkan diagram interaksi kolomnya. Selanjutnya yaitu menghitung strong kolom weak beam dengan rumus MN yaitu as terpasang dikali dengan FY dikali dengan D1 minus setengah A. Lalu untuk perhitungan momen balok arah X, tulangan tarik B1, as terpasangan 8 buah, maka didapat MN yaitu 1042,746 kN. Untuk tulangan tarik B3 dengan as terpasang yaitu 3 buah, MN didapat 435,537 kN, maka didapat MNB-nya 1478,283 kN. Selanjutnya untuk momen kapasitas struktur bergoyang ke kiri didapat MNB-nya 1255,351 kN, sehingga didapat MNB pada arah X yaitu 1478,283 kN dan arah Y 1140,596 kN. Lalu selanjutnya nominal arah X didapat dari output kombinasi gempa arah X yaitu senilai 1154,615 kN. Lalu untuk nominal kolom arah Y itu didapat dari output kombinasi gempa arah Y di mana senilai 1225,692 kN. Lalu untuk kontrol SCWB-nya untuk arah X dan arah Y memenuhi persyaratan. Ini adalah gambar analisis strong kolom weak beam-nya. Lalu selanjutnya perhitungan tulangan geser dengan diagram interaksi kolom. Gaya geser berdasarkan momen kapasitas kolom ditentukan dengan diagram interaksi kolom, tetapi menggunakan mutu baja yaitu 1,25 FY. Maka didapat FO akibat kolom yaitu 824,027 kN. Selanjutnya untuk gaya geser berdasarkan momen kapasitas baloknya menggunakan cara yang sama dengan SCWB, tapi menggunakan 1,25 mutu baja, di mana didapat kapasitas momen arah X-nya yaitu 1800,326 kN dan arah Y 1403,610 kN. Maka didapat geser akibat balok arah X yaitu 564,602 kN. Lalu selanjutnya arah Y yaitu 438,628 kN, maka digunakan nilai terbesar yaitu arah X dengan nilai sebesar 562,602 kN. Lalu gaya geser berdasarkan momen-momen pada program analisa struktur didapatkan yaitu 434,450 kN. Maka didapat nilai VU program, nilai geser akibat balok dan juga geser akibat kolom. Tetapi karena nilai VU kolom tidak perlu melebihi nilai VU akibat balok, maka untuk perhitungan selanjutnya digunakan nilai geser yaitu geser akibat balok yaitu senilai 562,602 kN.
Untuk luas bruto kolomnya yaitu 490.000, tebal selimutnya 40 milimeter, ukuran inti penampangnya 620 milimeter, luas inti penampangnya 384.400 milimeter persegi, lalu tinggi kolom bersihnya yaitu 3,2 meter, untuk tulangan gesernya dengan diameter 10 milimeter, didapat tinggi efektif kolomnya 637,5 milimeter dengan mutu beton 30 MPa dan eh, mutu tulangan transversal 420 MPa. Lalu analisis VC-nya untuk sendi plastis terdapat satu syarat tidak terpenuhi, maka VC akan diperhitungkan setelahnya. Lalu untuk menentukan panjang daerah sendi plastisnya didapat yaitu 750 milimeter dan jarak tulangan pada daerah sendi plastis didapat 50 milimeter. Lalu untuk menentukan tulangan transversal minimum seperti cara yang sudah saya tuliskan, didapat ASH per S yaitu 4,051 milimeter persegi per meter. Lalu untuk kebutuhan tulangan transversal pada sendi plastisnya didapat nilai VC yaitu 703,074, itu lebih besar dari geser yang kita gunakan yaitu 562,602 kN, maka tidak perlu menghitung VS. Lalu luasannya yaitu ASH dikali dengan jarak didapat 202,571 mm persegi. Maka digunakan tulangan transversal berdiameter 10 mili sehingga dibutuhkan tulangan 3 kaki. Selanjutnya kebutuhan tulangan transversal pada daerah di luar sendi plastis, di mana VC-nya 703,074 kN lebih besar dari 434,450 kN, maka tidak perlu menghitung VS. Digunakan tulangan 3 kaki diameter 10 cm dengan jarak 150 mm. Selanjutnya panjang penyaluran dan sambungan tulangan didapat LD sama dengan 1150 mm, LDH 500 mm, dengan sisi dalam bengkokan 150 mm dan perpanjangan lurusnya 300 mm. Lalu LST didapat sebesar 1500 mm, lalu untuk LSC-nya yaitu 750 mm. Selanjutnya perhitungan hubungan balok kolom seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar, didapat MNBX-nya 1844,501 kN dan arah Y-nya 1403,607 kN. Lalu menghitung gaya geser kolomnya didapat 288,203 kN untuk arah X dan 219,314 kN untuk arah Y. Lalu menghitung gaya tarik didapat pada arah X yaitu untuk 8 buah 2061,670 kN. Lalu untuk tulangan dengan 3 buah yaitu 773,126 kN. Lalu untuk arah Y-nya 1288,544 dan juga 773,126 kN. Menghitung gaya geser pada HBK didapat yaitu 2546,593 kN. Lalu menghitung geser izin pada HBK yaitu 4562,529, lebih besar daripada gaya geser pada HBK kita, maka memenuhi persyaratan. Lalu selanjutnya menghitung tulangan geser pada HBK didapat VC 792,807 kN dan VS-nya 2602,650 kN. Digunakan jarak 45 mm dan tulangan geser HBK berdiameter 10 mm.
maka didapat luas tulangan yaitu 437,420 mm persegi dengan jumlah 6 buah, maka digunakan tulangan geser 6, 6 kaki diameter 10 eh, dengan jarak 45 mm. Selanjutnya perancangan fondasi. Daya dukung tiang digunakan data SPT dan metode Meyerhof dengan dimensi tiang yang digunakan yaitu 35 kali 35 cm. Mutu beton yaitu 42 MPa, kedalaman tiang fondasi yaitu 36 meter dengan faktor keamanan yang digunakan yaitu 3. Lalu nilai NSPT 49 dan rata-rata NSPT di sepanjang tiang yaitu 12,611. Maka didapat kapasitas dukung izin tiangnya 1200,405 kN. Selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan tiang fondasi, di mana nilai PU didapat dari output ITEPS dengan nilai sebesar 4.773,401 kN. Lalu QU-nya didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 1.200,405 kN dengan asumsi efisiensinya 75%. Maka didapatkan pada titik 50 jumlah tiang yang digunakan yaitu 6 buah dengan jarak tepi tiang pile cap 50 cm dan jarak antar tiangnya 100 cm. Untuk ukuran pile cap-nya 3 dikali 2 meter, tebal pile cap-nya 0,7 meter, lalu berat pile cap didapat 100,800 kN. Lalu selanjutnya efisiensi dan daya dukung kelompok tiangnya didapat 74,994% dengan nilai daya dukung kelompok tiang 5401,420 kN lebih besar dari jumlah PU. Selanjutnya daya dukung kelompok tiang sebagai blok didapat daya dukung blok tiang yaitu 22215,640 kN dan lebih besar dari jumlah PU. Selanjutnya beban maksimum tiang pada kelompok tiang didapat untuk tiang 1 yaitu 848,107 kN dan lebih kecil dari QU sebelumnya yang sudah kita hitung ya. Selanjutnya itu pemeriksaan geser pada pile cap dengan lebar pile cap 3 meter, panjang 2 meter, tebal 0,7 meter, tebal pile cap-nya 75 mm dengan diameter tulangan yaitu 19 mm, lalu mutu beton yang digunakan adalah 30 MPa dengan DX 615,5 mm dan DY 596,5 mm. Untuk gaya geser satu arah didapatkan luasan gesernya yaitu 1,069 meter persegi. Selanjutnya untuk gaya gesernya didapat 868,420 kN. Ini adalah gambar untuk arah X dan arah Y. Selanjutnya gaya geser dua arah didapat luasan gesernya 4,294 meter persegi dengan nilai kuat gesernya yaitu 3488,672 kN. Seperti ini untuk perancangan tulangan pile cap digunakan diameter 19, mutu baja mutu beton 30 MPa, mutu baja 420 MPa, selimut beton 75 mili dengan tinggi efektif arah X yaitu 615,5 mm dan tinggi efektif arah Y yaitu 596,5 mm. Didapat momen lentur arah X yaitu 1102,540 kN dan arah Y 376,393 kN.
maka didapat row yang digunakan yaitu 0,0026, as perlu 4843,493 mm, lalu as tulangan yang digunakan yaitu 283,529 mm dengan jarak 150 mm. Maka digunakan tulangan arah X yaitu eh, tulangan diameter 19 dengan jarak 150 mm dan tulangan arah Y yaitu tulangan diameter 19 dengan jarak 200 mm. Selanjutnya adalah gambar. Ini adalah denah fondasi, plat lantai, lalu denah kolom, denah balok, portal 1, lalu ini adalah portal A. Ini adalah tulangan plat lantainya dan tulangan kolom. Selanjutnya adalah tulangan balok. Lalu ini adalah tulangan plat tangga dan bordes. Selanjutnya ini adalah tulangan fondasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur memiliki kategori desain seismik D dan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Lalu tangga yang dirancang dengan satu tipe dan menggunakan 4 buah lift dengan passenger elevator. Lalu tebal plat lantai yang digunakan adalah 120 mm dan tebal plat tangga dan bordes adalah 150 mm. Untuk balok terdapat dua jenis balok yaitu balok B1 400 per 800 mm dan balok B2 350 per 700 mm. Untuk tulangan longitudinal balok menggunakan tulangan diameter 25 mm, lalu tulangan transversalnya untuk daerah tumpuan yaitu tulangan dua kaki dengan diameter 13 jarak 80 mm dan untuk tulangan lapangan yaitu tulangan dua kaki diameter 13 dengan jarak 100 mm. Selanjutnya digunakan satu tipe kolom yaitu kolom persegi dengan dimensi 700 kali 700 mm. Tulangan longitudinal yang digunakan adalah 20 buah tulangan diameter 25 mm dan tulangan transversal yang digunakan yaitu tulangan 3 kaki diameter 10 mm dengan jarak 50 mm untuk daerah sendi plastis dan jarak 150 mm untuk daerah di luar sendi plastis. Lalu tulangan yang dipakai untuk HBK yaitu 6 kaki dengan diameter 10 mm dan jarak 45 mm. Lalu fondasi yang digunakan yaitu fondasi tiang pancang dengan ukuran 35 kali 35 cm dan kedalaman 36 meter. Lalu terdapat dua jenis fondasi yaitu fondasi 1 menggunakan 4 buah tiang pancang dan juga fondasi 2 menggunakan 6 buah tiang pancang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.